Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Dwi Lestari dari kelas 12 MIPA 1 akan menceritakan kembali sebuah novel karangan dari Terelie, yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada Juni 2010 dengan 264 halaman. Novel ini menceritakan kehidupan sebuah keluarga dalam kehidupan Tania penuh dengan cobaan. Tania telah ditinggalkan oleh ayahnya pada umur 8 tahun dan adiknya Dede yang berumur 3 tahun. Tania dan Dede sekarang hanya hidup dengan ibunya sejak ditinggal ayahnya. Kehidupan keluarga Tania semakin sulit. Mereka tidak sanggup untuk membayar uang kontrakan rumah dan juga biaya sekolah. Tania dan Dede harus mengamen dari bis satu ke bis yang lain demi mencari uang untuk makan. Tania bertemu dengan seseorang malaikat yang membantu keluarganya, membantunya sekolah, mendapatkan tempat tinggal dan janji masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda, bahkan pada saat rambutnya masih dikepang dua dengan malaikat keluarganya. Pertemuan awal Tania dan adiknya Dede dengan seseorang yang akan menjadi malaikat penolong bagi keluarga Tania. Tania yang masih berumur 11 tahun mulai mengenal perasaan yang berbeda dengan Om Danar, yaitu malaikat keluarganya. Namun, Tania belum mengerti tentang perasaan apa yang dimilikinya. Tania dan adiknya Dede hanya mempunyai seorang ibu, namun ibu Tania tiba-tiba jatuh sakit terkena kanker paru-paru stadium 4 dan akhirnya meninggal dunia. Namun, Tania tetap harus melanjutkan hidupnya karena takdir sudah ditentukan oleh Tuhan dan manusia tidak bisa menyalahkannya, seperti daun jatuh yang tidak pernah membenci angin. Untuk melupakan kesedihannya, Tania memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Singapura dan ia juga berpikir dengan ia berhasil atau mendapatkan nilai yang lebih baik di sekolahnya Asian Scholarship, jika bisa membuat ibunya bahagia di surga. Pada saat Tania berusia 17 tahun, Om Danar dan adiknya Dede berkunjung ke Singapura untuk merayakan pesta ulang tahun Tania di Singapura. Om Danar memberikan sebuah hadiah liontin bertuliskan T yang menurut Tania sangat berharga untuknya. Tania bertanya-tanya apa maksud dari liontin yang diberikan Om Danar kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Tania mengetahui arti liontin tersebut hanya sebatas teman. Adiknya Dede yang mengatakannya, bahwa ia dan ibunya juga diberi kalung yang sama sepertinya. Pada saat graduation, Tania, Dede, dan Om Danar dan pacarnya Karatna datang ke acara tersebut saat makan malam. Om Danar dan pacarnya Karatna mengumumkan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan lagi. Kemudian Tania menangis pada saat mendengar kabar ini, sangat menyakitkan bagi Tania seperti kehilangan ibunya kedua kalinya. Lalu Tania diminta pulang ke Indonesia untuk menghadiri acara pernikahan Om Danar dan Karatna yang tentu saja ditolak oleh Tania. Yang membuat Tania sedih adalah Karatna terlalu baik dan menganggap Tania sebagai teman. Akhirnya Tania pun luluh dan akhirnya akan pulang untuk menghadiri acara pernikahan itu. Setelah pernikahan itu terjadi, Om Danar tidak memberi kabar satu sama lain saat Tania libur semester. Dia pulang ke Indonesia untuk memperingati hari kematian ibu yang ke-8 tahun. Saat itu juga Tania dan Om Danar bertemu kembali dan bernama seperti dulu. Tania pulang ke Singapura. Saat di Singapura, Tania mulai terbuka dengan teman-temannya dan juga teman-teman yang lainnya. Karatna sering mengirim email tentang kehidupan rumah tangganya dengan Om Danar. Tania bingung dengan apa yang telah dilakukan Om Danar ke Karatna. Padahal sewaktu mereka bertemu di pemakaman ibu, mereka terlihat sangat serasi. Karatna semakin sering berkirim email dengan Tania dan curhat tentang suaminya yang berubah semakin parah. Tidak lama Tania tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang dengan Om Danar. Mulai melalui cerita adiknya Dede, jika liontin yang diberikan oleh Om Danar adalah spesial karena di dalam liontin mereka berdua ada sepasang bunga linden. Sebenarnya Om Danar telah mencintai Tania, namun Om Danar tetap memilih istrinya karena ia sudah tidak bisa berubah. Setelah itu, Tania kembali lagi ke Singapura dan berniat tidak akan pulang ke Indonesia. Kesannya adalah segala hal yang terjadi tidak akan selalu seperti yang kita inginkan. Menerima dan belajar untuk mengikhlaskan karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.